bener-bener otodidak, gue cuma pelajarin basicnya doang, terus habis itu gue coba kembangin dari situ. Balik lagi sama gue Mas Bin. Di sini gue kedatangan tamu guys. Nah, istilahnya juga sekalian mentor gue gitu bener. Gue banyak nanya-nanya soalnya. Namanya Fiona. Halo Fiona. Hai semua. Coba perkenalkan. Halo Fiona, ini bersama Mas Bibin. Akan mau membahas apa kita? Kita mau bahas soal fashion design karena lo kan desainer. Gitu. Nah, Designer. Sehat ya? Sehat. Tambah kurus Allah. Beneran. Ada tambah kurus. Ya, olahraga terus ya di rumah. Bersyukur ya? aja. Work from home ya. Work from home ya. Berhasil ya? Berhasil lah. Habis itu tambah gendut tau Mas Bibin. Enggak. Yaudah. Ayo mulai. Mas. Iya Nina, gue mau nanya soal fashion design. Lo kan udah lama banget lah bergerak di dunia ini kan. Soalnya udah 13 tahun Mas Bibin. Belum? 13 tahun. Wow. 13 tahun guys, bayangin. Lo 13 tahun nabung mah kayak sih. 13 tahun ya setelah lulus ya. 13 tahun setelah lulus. Terus setelah lulus langsung dapet kerja atau bikin clothing line dulu atau gimana? Habis lulus kerja sih nyobain seperti anak-anak fashion yang lain yang punya ambisi punya brand sendiri ya. Jadi nyobain kayak bikin brand sendiri, tapi ya semua ternyata nggak gampang. Awal mulanya gimana sih? Gue pingin cerita nih, karena pingin ceritain ke gue sama audiens gue, siapa tahu lagi mau banyak ya. Amin. Awalnya sih kalau soal milih kenapa mau fashion itu dari awal tuh emang senengnya udah art, kayak segala macam jenis art. Jadi kayak seneng ngedance, seneng gambar, terus seneng bikin perintilan gitu. Terus kayak akhirnya mikir kalau ngedance kayaknya yang sebenarnya yang pengen yang bisa ngehasilin duit. Karena kebutuhan banyak ya. Jadi mikirnya kayak kalau ngasilin duit dari art tuh apa ya. Terus kan emang pas zaman SMA tuh kayak seneng bikin perintilan gitu, tuh seneng jualin gitu. Oh, udah mulai ada bakat. Iya, terus kayak bikin perintilan, terus mulai jualin kecil-kecil. Terus akhirnya kayak lumayan juga nih. Terus juga gara-gara kakak kelas juga kayak waktu itu kakak kelas gua kayak menginspirasi gue, kayak dia milih fashion kan. Pas dia jadi fashion designer datang ke kantor gitu, maksudnya datang ke sekolah gitu kayak gue juga nih jadi fashion gitu. Terus juga emang seneng kayak mempercantik diri sih sebenarnya. Dia seneng make up segala macam, jadi kayak apa sih yang bisa ngeraih itu semua. Jadi selain fashion guys, Fiona ini suka banget make up. Iya, make jago. Gue pernah lihat ya, tapi gue bukan model keren gitu. Beneran loh. Gue nggak pernah ngerokok sok ya. Awal mulanya tuh kuliah di mana sih Ona? Kalau kuliah pun juga gue milihnya tuh benar-benar gue pilih. Jadi kayak gue source segala macam sekolah fashion gitu yang ada di Indo gitu. Terus gue tuh juga kayak karena gue orangnya tuh kayak udah tahu gitu maunya pengennya senengnya kayak gimana, jadi gue sekolahnya juga based on menurut gue karir gue gitu. Kalau Esmod sih kayak kan pilihan yang zaman dulu tuh yang terkenal tuh ada Esmod, Tusan, Lasal, itu sih yang gue tahu. Di antara tiga itu akhirnya gue pilih Lasal. Ya karena menurut gue Esmod kayak itu untuk kayaknya desain Esmod kayak gue nggak akan bisa gitu, karena mereka gue lihat kayak portfolio yang anak-anak Esmod tuh terlalu wow gitu loh. Beda karakter ya? Beda. Yang mereka tuh kayak di-push untuk kayak bisa jadi desainer kultur gitu loh, sedangkan itu bukan yang gue mau. Gue dari awal tuh gue senengnya tuh gue bikin baju komersial gitu. Komersial yang ada di pasaran. Gitu.
yang laku di pasaran dan gue emang senangnya kayak gitu yang bisa dipakai sehari-hari, yang bisa yang mass product. Makanya gue pilih Lasal karena menurut gue Lasal itu emang tujuannya ke situ gitu. Untuk kerjaannya lebih kayak ke bisnis yang komersil gitu. Ada kesusahan apa gitu nih pas lo kuliah? Jujur aja gue bukan termasuk murid teladan sama dong ya di sekolah. Gue bukan murid dan teladan banget karena kayak tapi sih so far tunggu IPA IPS apa sama IPS atau new normal. Terus jadi kayak karena gue bukan murid teladan jadi ya gue sekolah yang di otak gue yang penting sih gue dapat ilmunya sama gue lulus. Karena sekolah itu kan yang sekolah fashion ya itu nggak murah lah, gue berusaha dan pilihan sekolah gue tuh awalnya tuh juga orang tua gue juga nggak yang kayak ngasih banget kayak mereka mikirnya kayak udah lu sekolah bisnis aja, tapi gue kekeh gue mau sekolah fashion gitu. Akhirnya gue ya yang penting karena gue udah kekeh dan gue mau buktiin ke orang tua gue harus bisa berhasil dari yang gue pilih itu. Tuh guys, Fiona ini membuktikan kepada orang tua. Sekarang dia berhasil. Gila. Masih panjang. Barang-barang yang dia desain laku di pasaran, gila. Keren. Pengalaman kerja Ona tuh di mana aja sekarang? Dulu sampai dulu ceritain dulu. Kalau setelah lulus kan gue mau coba bikin brand tapi nggak berhasil tuh kayak setahunan lebih lah gue kayak gitu. Terus habis itu akhirnya gue mau coba masuk kayak ke perusahaan yang bikin baju kerja gitu. Nah itu gue juga struggle tuh, kayak bukan karakter gue banget gitu dan jadi gue juga berjuang banget tuh untuk kayak bikin desainnya, terus juga kayak belum dapet. Terus akhirnya di situ gue bertahan kayak cuman berapa bulan? 8 bulan belum sampai setahun ya? Belum. Terus akhirnya gue abis selesai di yang tempat kerja itu, gue ditawarin temen gue masuk ke join ke brandnya namanya. Namanya Hardware. Hardware. Ini lo namanya Luna juga. Enggak. Bukan ya, salah ya. Hardware waktu itu. Terus Hardware di situ gue belajar lumayan banyak. Terus gue 2 tahun di situ gue lumayan sesuai karakter sih. Terus di situ juga gue dibebasin gue mau bikin apa aja. Dan gue juga di situ lumayan lah peringkat, maksudnya prestasi gue gitu dari gue masih jadi junior designer, akhirnya gue di situ sempat jadi head. Itu juga kayak pokoknya masih ada gue bisa berkreasi sama gue di situ banyak belajar juga soal denim, soalnya waktu itu lebih kayak street style gitu dia style-nya. Terus selama 2 tahun itu gue lama-lama gue bosan nih sama fashion. Sempat bosan tuh, sempat jenuh ya? Sempat. Itu lama apa enggak? Gue lama. Pokoknya abis gue selesai di Luna Maya itu gue kenapa gue kayak bosen banget sama fashion. Terus akhirnya gue 2 tahun gue mencoba freelance jadi makeup. Oke. Nah di situ gue ya juga sebenarnya gue makeup aja itu nggak ada belajar. Gue itu semua benar-benar otodidak, gue cuma pelajarin basicnya doang. Terus habis itu gue coba kembangin dari situ. Untungnya temen-temen yang gue kenal selama sekolah itu mereka ada beberapa yang kerja di bidang kayak bikin TVC segala macam. Terus gue kayak sama ada juga di majalah, jadi gue kayak nawarin diri mau nggak gitu. Terus akhirnya gue selama 2 tahun ya gue kerjain make up buat orang-orang. Fashion bisa, make up bisa, duit sih tuh, duit sih. Tapi abis itu 2 tahun gue bosen lagi. Terus? Gara-gara masih make up semua orang kayak kerja kantoran, gue kagak gitu. Terus jadi bosen gak punya temen gue. Yang lainnya pada kerja, gue weekend kerja. Terus dituker. Pas yang lainnya pada weekend, gue kerja. Ya pokoknya akhirnya gue kangen sama fashion, gue balik lagi ke fashion. Terus? Yang terakhir ya kerjaan gue sekarang. Oke, brand apa sih lah kalau gue boleh tahu? Gue udah tahu sih guys, gue udah tahu sebenarnya, tapi gue mau nanya nih. Gue brand Colorbox. Colorbox guys, brand apa ini? Itu gue mall ada semua guys. Tapi itu juga perjuangan. Coba boleh diceritain nggak sih nah? Dari awal lo masuk, kan gue tahu nih bos-bosnya agak galak kan. Ya bosnya. Sampai sekarang, ya kan?
Ya semua bos pasti galak sih Mas Bibin. Selama pekerjaan gue berpengalaman kerja, bos gue juga semua Tapi galak. kan galaknya kan bikin kita belajar. Iya, tergantung orangnya yang bisa menerima itu sebagai Mental guys, mental. Iya. Mentalnya kuat sih. Gue pas masuk Color Box itu awalnya gue balik lagi ke junior lagi. Dari gue posisi gue yang sebelumnya head, gue balik lagi ke ya karena gue sih nggak terlalu pusingin gitu lah. Gue anggaplah apa yang gue terima yang sebelumnya itu kayak proses belajar, terus habis itu gue berarti gue harus ulang lagi dari awal. Terus kan beda juga dari setiap perusahaan punya sistem beda-beda kita. Terus udah gue balik lagi jadi junior. Itu juga selama 8 bulan gue di Color Box itu kayak nggak gampang guys. Itu bosnya literally kayak kalau lu cuman selama ini yang gue tahu itu dia itu selalu milih desainer yang dari luar lah istilahnya sekolahnya gitu. Terus gue adalah desainer yang lulusan sini gitu, yang menurut dia kayak ya kalau desainer di sini kan pelajarannya juga ya cek lah gitu dia itu. Jadi gue nggak terlalu dipandang juga sih sama dia, tapi ya karena gue senang kerja, gue pengen ngebuktiin kayak apa sih desainer tuh lu nggak bisa nilai seperti itu gitu. Ya udah gue selama 8 bulan tuh gue kerja keras tuh sampai akhirnya gue dari drama-drama yang ada di kantor akhirnya gue bisa kelihatan kerjaan gue. Terbukti, terus akhirnya itu laris ya kan? Iya, terus akhirnya tiba-tiba bos gue yang nggak pernah memandang gue tiba-tiba message gue jadi rebut job. Anjir, itu rasanya pas terima message-nya rasanya mau nangis, literally kayak meneteskan air mata. Gila, usaha 8 bulan untuk kayak bisa dilihat penghargaan buat diri sendiri. Gue ikut senang jujur nah. Sampai akhirnya gue di sini udah nggak kehitung, nyaris 8 tahun. Nyaris 8 tahun di kantor yang sama di satu bidang spesialisasi. Canggih sih, canggih juga sih. Kalau itu gue tanya perjuangan. Impian lo apa sih? Goal lo untuk karir lo? Kalau sekarang sih, gue kan udah 8 tahun ini lumayan ya itu. Gue udah sampai posisi gue sekarang sih itu udah lumayan achievement banget sih buat gue. Tapi kalau gue dibilang impian, gue tuh sebenarnya tetap sebagai desainer gue pasti pengen punya brand sendiri. Tapi itu mungkin masih butuh proses lagi untuk guanya sendiri, karena gue harus memperbaiki diri gue dulu. Karena gue harus bisa ngedrive diri gue. Karena itu gue harus menjadi seorang bos itu gue harus bisa menciptakan diri gue sendiri. Karena selama ini gue kayak untuk dedikasi itu agak sedikit kurang. Gue lebih senang di drive daripada gue ngedrive sendiri. Jadi lo punya brand sendiri, mengelola itu sendiri dari sosial medianya. Ya makanya gue, menurut gue apa yang gue kerjain sekarang itu gue udah banyak belajar, tapi gue pengen masih lebih ngeresep lagi gitu loh, untuk supaya bisa nanti suatu saat gue punya brand sendiri. Sukses. Doain. Terus lo sekarang pacarnya siapa nih? Kalau gue agak-agak sulit sih kalau gitu. Oke. Pemilihan gue tuh kalau soal pacar sama kerjaan tuh nggak bisa gue klasin dulu satu. Jadi kalau gue nggak udah pernah melakukan pekerjaan bersama dengan pacaran itu tidak berhasil. Ujung-ujungnya dimarahin bos ya. Ujung-ujungnya gue performance gue low, gue juga performance pacaran gue low. Jadi gue harus pilih salah satu. Repot. Jadi gue entah kenapa gue kalau dibilang ya gue lebih karir sih. Sekarang gue lebih mikirin kayak gimana caranya supaya gue berhasil. Orang tuh bintangnya Taurus. Keras kepala. Ada supplier ya. Keras kepala. Oh iya nah, gue ada nih nah, gue kemarin semalam sih bukan kemarin, gue dikirimin gitu, Mas Bin tolong di review dong kayak minuman fermentasi gitu guys. Ini ada rasa nanas sama nasi gitu. Gue bingung sih, kok ada rasa nasi di fermentasi sama nanas. Penasaran, coba lah itu minumannya.
Oke, ini guys. Sorry. Ini yang nanas, ini yang ras. nasi. Si Ona nyobain yang nasi, saya nyobain yang nasi. Kita coba. Ini yang jual namanya cacing, panggilannya ngicuk. Ntar Instagramnya ada di sini. Sama Instagramnya Fiona juga di sini. Kalau mau desain apa? Kamu bisa nggak? Bisa. Oke. Cheers. Normal. New normal. Enak. It's good. Manis. Gue coba yang ini ya, gue penasaran sih. Boleh tuh. Ini agak asam tapi enak. Enggak, itu yang mana? Yang ini Yang ya? ini, yang ini. Ya itu sih enak manis. Boleh nih Mas Dudin, berapa nih? Boleh dong. 50.000 katanya, tapi gue dapat free. Satu-satunya 50.000. Enak nih yang nasi, enakan yang nasi sih. Tapi yang nanas kenceng juga ya. Botolnya kayak botol jus aja, jadi nggak ketahuan guys. Jadi kalau lo di mana karena dikirain cuma iya, gitu aja. Wah ini jus, cobain aja pak. Pasti gluk-gluk aja. Ini masalah sempoyongan ya. Nggak tahu bapak minumnya sebotol. Nih alkoholnya berapa persen nih? 9% katanya. Oh debak. 9%. Tadi sih. Buat minum lucu ya. Boleh. Oh ya Ona, gue juga ada pertanyaan, karakter lo tuh kayak apa sih nah kalau untuk desain baju? Yang lo banget gitu. Karakter gue, yang penting gue tipe orang yang seneng pakai baju casual sih sebenarnya. Casual terus yang streetwear. Streetwear. Gue seneng streetwear. Yang pokoknya masih bisa dipakai hari-hari ya. Enak. Ketagihan gue jadi. Boleh, nanti abis ini kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Nah, ada pesan tiga pesan untuk audiens biar memacu untuk kerja keras atau omong kata-kata mutiara dari lo. Wow, kata-kata mutiara. 3 aja. Ya kalau ingin mencoba fashion. 1. Itu yang penting kerja keras sama jiwa nguliknya ada. Karena kan tren selalu berkembang, terus abis itu kayak banyak perubahan segala macem. Fashion juga nggak cuma di situ-situ doang gitu. Rajin ekspor sama ya jangan menyerah sih. Apalagi kayak ngadepin istilahnya kalau kerja gitu, ngadepin orang-orang itu harus memuaskan banyak pihak. Mau itu lu mau punya karir jadi desainer sendiri pun lo harus bisa memuaskan banyak pihak dan customer lo punya banyak karakter. Iya. Karena di Indonesia 34 provinsi, benar nggak sih? 34 atau 37 sih? 34. Jadi ya harus bisa tetap semangat. Oke. Kalau gitu gue udah nih selesai nih. Itu kan baru pertama. Kan lu udah 3. Oh jadi digabungin guys. Sorry skip. Udah 3 itu. Jadi gue sama Fiona pamit. Gue Mas Bin. Fiona. Kita pamit. Thank you. Bye bye.